Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rika Salsabila Putri, mahasiswi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, sebagai moderator akan melakukan interview terkait dunia kerja. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber Ibu Uya. Halo Ibu. Halo. Sebelum mulai interview, boleh saya bacakan CV tak? Iya, silakan. Baik, nama Anugrayani Bustami, STMT, dosen Teknik Informatika Unhas, keahlian C++, MATLAB, Delphi, dan Python. Pengalaman kerja administrasi staff di Treasury Group Bank Sulselbar dari tahun 2013 hingga 2015, dan dosen Teknik Informatika Unhas Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dari tahun 2017 hingga saat ini. Pendidikan S1 Teknik Informatika Unhas, S2 Teknik Elektro Unhas, pencapaian LPDP Tesis Disertasi Award. Langsung saja Bu ke pertanyaannya. Boleh. Yang pertama, bidang IT apa yang difokusi sejak masa studi? Jadi bedanya zaman dulu sama zaman sekarang itu, kalau di teknik informatika, Unhas tepatnya, kalian kan sudah dibagi dengan beberapa konsentrasi. Kalau zaman saya dulu, kebetulan saya angkatan kedua dari prodi ini, teknik informatika, kami tidak ada bidang konsentrasi seperti itu. Jadi betul-betul peminatan yang kami tuntun sendiri diri kami sendiri untuk mencari apa ya kira-kira kita lebih tertarik kemana. Beda dengan kalian yang sudah dipetakan, oh ada konsentrasi AI, ada konsentrasi Big Data, dan ada konsentrasi IoT. Kalau kita dulu belum seperti itu, bahkan beberapa mata kuliah pilihan juga belum terfokus dalam beberapa bidang tersebut. Seperti ketika kita ingin memilih mata kuliah pilihan, atau kan sekarang ada mata kuliah pilihan wajib. Ceritanya mata kuliah pilihan wajib itu kalian harus mengambil mata kuliah pilihan tersebut karena kalian berada pada konsentrasi Big Data misalnya. Nah kalau kita dulu tidak seperti itu. Jadi betul-betul memutar otak sendiri, mencari referensi atau literatur sendiri, kira-kira saya sukanya di bagian mana ya. Walaupun sebenarnya zamannya saya dulu, teknologi tidak sepesat sekarang, tapi dari dulu, dari zaman saya S1 memang fokusnya dan peminatannya saya memang lebih cenderung ke kecerdasan buatan seperti itu. Walaupun natural language processing itu saya baru kenal waktu saya S2. Terus bagaimana cerita perjalanan hingga memutuskan untuk memilih profesi bidang IT saat ini? Kan sekarang Ibu sebagai dosen dan sebelumnya pernah kerja di bank. Perjalanannya seperti apa itu, Bu? Jadi dulu sebelum memutuskan untuk lanjut sekolah, saya sebenarnya sempat magang, outsourcing seperti itu, kerja tetap seperti orang yang baru lulus, fresh graduate, cari kerjaan di bidang IT tepatnya. Banyak sebenarnya, terutama waktu setelah lulus itu saya sempat dapat kesempatan untuk ngajar di semacam vokasi. Vokasi itu sekolah yang levelnya D1 sampai D3. Karena kan yang bisa mengajar di S1 itu cuma yang gelar S2, yang boleh mengajar di vokasi D1 sampai D3 ya minimal sekarang, kalau saya tidak tahu infonya apakah masih tetap seperti itu, minimal adalah yang bergelar S1. Ada program dari Diki yang membuka lowongan untuk pengajar vokasi D1 sampai D3. Saya sempat dapat itu dan sebenarnya harusnya ditempatkannya di Banjarmasin. Tapi karena setelah memikirkan bagaimana kira-kira ke depannya, apakah dengan mengikuti program tersebut, apakah dengan mengambil atau meraih pekerjaan tersebut kira-kira bisa survive. Dan ternyata banyak bertanya ke dosen-dosen, banyak bertanya ke orang-orang yang lebih profesional, yang lebih sering bergelut dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, penerimaan tim pengajar seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengambil menjadi pengajar di vokasi tersebut. Nah setelah itu karena betul-betul sempat jobless, sama mungkin dengan beberapa fresh graduate yang saat ini, makanya waktu itu sempat teman ngajak buat jadi ceritanya hampir mirip dengan database administrator. Kita memikirkan bagaimana bentuk database dari sebuah project yang ada di Bank Sulsel.
Sampai di situ berpikir, oh ternyata pekerjaan di bank itu tidak semudah yang diharapkan. Bukan pekerja tetap, salary-nya memang cukup lumayan. Ya cukup lah bagi saya ya, karena itu kembali ke orangnya sendiri. Tapi menurut saya 1 kali 24 jam untuk bekerja di bank itu tidak cukup. Betul-betul sangat menyita waktu bagi saya ya. Itu bagi saya. Jadi pendapat-pendapat orang terkait dengan pekerjaan tersebut beda-beda. Ada orang yang betul-betul sangat menyenangi dengan profesinya dan mungkin sangat enjoy, namun berbeda dengan saya waktu itu. Jadi setelah saya menyelesaikan proyek yang ada di situ, saya berpikir saya mau lanjut sekolah deh. Harapannya maunya sekolahnya di luar. Ya, tapi ada kondisi dari keluarga yang tidak terlalu mengizinkan untuk sampai keluar. Jadi saya lanjutlah sekolah S2 di Unhas. Sampai S2 saya harus cari kerjaan yang betul-betul saya senangi, karena ceritanya saya mau survive gitu. Target awal saya selesai S2 sebenarnya tidak muluk-muluk harus ngajar di Unhas. Sempat banyak tawaran dari beberapa kampus swasta. Sebenarnya saya cuma berpikir kayaknya saya mending ngajar di swasta saja. Belum tentu saya punya rezeki untuk ngajar di Unhas. Namun ya jalannya sudah seperti itu. Saya daftar di Unhas dan alhamdulillah dengan dukungan banyak orang bisa keterima seperti itu. Oh ya Bu, waktu kerja di Bank Sulsel, ilmu IT-nya yang kita terapkan waktu kerja di sana apa Bu? Yang kita dapat pada saat kuliah? Ya benar. Kadang ada istilah seperti ini. Banyak semacam meme komik seperti itu. Teman-teman saya yang kerja di bank atau kerja di bidang-bidang perusahaan-perusahaan lain, kita ngajarnya coding, programming, capek-capek, ujung-ujungnya ketemunya Excel. Banyak yang seperti itu. Tapi ya memang tidak bisa dihindari yang seperti itu, apalagi yang kerja di bank. Ya ada beberapa profesi di IT, kadang malah ada yang tidak dihadapkan dengan komputer sama sekali. Nah untuk kasus saya kemarin, kalau ditanya sisi IT-nya di mana? Perancangan, bagaimana merancang sebenarnya database yang ada di grup ini mau diapakan, kira-kira buat nanti masuk ke software yang mereka punya, kira-kira sudah aman enggak? Kan ceritanya seperti itu. Walaupun ada ditanya, Bu, kira-kira yang waktu kita di Bank Sulsel itu sempat pakai bahasa programming apa? Sebelum datanya di input ke sistem, kita cuma mengimplementasikan ilmu yang ada di seperti bahasa pemrograman yang berbasis desktop seperti VB. Jadi tidak terlalu banyak menyentuh, menurut saya tidak terlalu masuk ke apa yang sebenarnya saya geluti. Kebanyakan lebih ke perancangan, jadi kita betul-betul harus memutar otak, oh kira-kira nanti ini datanya kalau masuk ke ini tidak bermasalah enggak ya? Kira-kira datanya sudah normal belum? Nah itu cuma sebatas sampai seperti itu. Makanya saya bilang, ya untuk menuliskan di CV saya, apakah saya adalah seorang database administrator waktu itu? Karena mau dibilang sebuah database administrator juga tidak sekompleks database administrator pada umumnya, hanya sebatas perancangan, kalaupun menyentuh bahasa pemrograman cuma sampai di logika bahasa pemrograman berbasis desktop seperti itu. Bedanya ceritanya kita bekerja di bank sama menjadi dosen itu seperti apa? Saya sangat merasakan bedanya. Dulu waktu saya kerja di bank, jam 12 malam pun saya masih ditelepon buat memikirkan datanya mereka. Jam 12 malam. Makanya saya bilang 1 kali 24 jam bagi saya bekerja di bank itu sangat tidak cukup. Apalagi kalian jika bekerja berangkat dari awalnya jadi ceritanya jadi kayak outsourcing seperti itu. Tapi bekerja jadi dosen, saya juga sering dihubungi sama senior dosen yang lebih tua dari saya untuk mengerjakan sesuatu sampai malam. Tapi entah kenapa saya lebih enjoy. Jadi memang beda. Kembalikan ke dirinya kalian sebenarnya bagusan mana, kalian lebih nyamannya di mana, seperti itu. Ada juga beberapa senior kalian yang sudah bekerja cerita kepada saya, sebenarnya dia tidak mau jadi seperti itu. Tapi saya bilang, di mana rezekinya kalian bermula, ambil saja dulu, dijemput saja dulu. Ada istilah pengalaman yang bisa kita pelajari sambil kita memikirkan apakah betul-betul saya bisa survive, karena untuk memikirkan kita survive sampai di ujung usianya kita itu, ya proses pengalamannya. Jadi dicoba saja dulu. Ada juga yang berpikir saya mau langsung jadi dosen misalnya. Ya iya bisa saja kalau memang rezekinya sudah di situ. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, setelah menamatkan studi, bagaimana cerita mendapatkan pekerjaan pertama? Yang S1 atau yang S2? S1 saya dulu. S1. Jadi lulus S1 itu ada perasaan jobless pasti,
Terus bagaimana caranya bisa dapat? Oh iya, saya ingat waktu setelah wisuda, ada juga yang sering sekali bikin galau untuk mahasiswa itu. Ada tenggat waktu ketika kita sudah lulus, terus kita sudah mau wisuda. Ada kurang lebih, kalau misalnya normalnya ada sebulan. Kadang-kadang proses dari bulan setelah kita lulus menunggu wisuda, kita sudah ngaplay, sudah isi LinkedIn kalau misalnya sekarang ya. Nah, waktu saya sudah selesai wisuda, tiba-tiba malam sebelum saya wisuda, saya sudah mendapat email untuk tes di satu perusahaan. Itu sama, alhamdulillah sama teman-teman saya juga. Nah, masalahnya yang harus dilakukan pada saat itu, kita harus milih mau ikut wisuda atau sudah terbang ke kota tempat tes. Nah, itu yang jadi masalah. Banyak sekali cerita yang saya dengar seperti itu. Ini juga cara mensiasatinya. Jadi ada beberapa yang masih bisa melobi, misalnya dia menghubungi bagian HRD-nya, menginformasikan kalau ternyata pas hari itu dia wisuda, tapi ada juga yang karena memang betul-betul tidak bisa, ya terpaksa tidak mengikuti wisudanya. Nah, syukurnya saya waktu itu ternyata masih cukup waktu untuk bisa melakukan wisuda. Setelah wisuda, saya ingat sekali setelah wisuda saya sama teman saya langsung berangkat ke Bandung waktu itu untuk tes kerja. Sampai di situ jangan terlalu berpikir untuk pas setelah wisuda atau setelah lulus kita bisa langsung mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Tidak seperti itu sih sebenarnya kalau saya dan teman-teman saya. Banyak dari kami yang bahkan sampai ngetes di perusahaan sampai sebanyak 10 kali baru bisa survive. Dalam hal ini bisa menjemput rezekinya di perusahaan tersebut, karena ada juga yang beberapa teman yang lulus di perusahaan tertentu, tapi ternyata pas setelah wawancara akhir itu tidak sesuai harapan. Nah, begitupun dengan saya. Ada banyak beberapa pekerjaan yang kami lulusi, tapi ternyata setelah, kan biasanya ada kayak wawancara akhir yang biasanya kita sudah diberitahu kalau misalnya nanti di pekerjaan ini kalian harus gini, salary-nya kurang lebih kami cuma bisa bayar segini, seperti itu. Nah, disitulah bentuk pertimbangan yang harus dilakukan. Nah, pada saat itu kurang lebih kalau saya sih cuma yang saya tidak ikuti ya cuma itu, diterima sebagai pengajar di pendidikan vokasi seperti politeknik seperti itu dengan alasan-alasan tertentu. Nah, pada saat itu biar terlihat tidak jobless, ambil tawaran dari teman untuk ikut project di Bank Sulsel. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang dosen IT sesungguhnya dalam dunia kerja? Apa saja yang dilakukan? Bagaimana seorang dosen IT sesungguhnya di dunia kerja? Pertanyaan yang cukup unik. Seperti halnya yang kalian lihat, saya tidak tahu apakah kalian betul-betul melihat dari dalam sampai sedalam-dalamnya apa yang dilakukan oleh dosennya kalian. Kalau kalian berada di dalam sebuah institusi pendidikan, ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, harusnya mahasiswa juga tahu. Nah, kalau di dosen, mengikuti juga proses Tridharma Perguruan Tinggi, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pendidikan seperti apa? Yang seperti mengajar ke kalian, bentuk proses belajar mengajar, bentuk proses pembimbingan, kegiatan di lab, itu sudah masuk pendidikan. Nah, ternyata untuk menjadi seorang dosen, awalnya juga saya berpikirnya sangat sempit seperti itu. Tidak hanya sekedar mengajar, kita dituntut untuk terus melakukan riset yang khususnya dalam bentuk, kalau Tridharma Perguruan Tinggi itu masuk di dalam penelitian. Jadi ada penelitian, makanya kalau misalnya kalian lihat kami di kampus setelah mengajar itu betul-betul sibuk dengan proses pembimbingan atau misalnya proses penelitian sendiri. Nah, seperti itu, karena memang Tridharma Perguruan Tinggi ada satu yang namanya pengabdian masyarakat ya. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan apa yang kita lakukan di kampus supaya bermanfaat di masyarakat. Untuk suka dukanya Bu, menjadi dosen itu seperti apa? Suka dukanya sama seperti pekerjaan lain sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kalian sudah berkeluarga. Kalau saya dari sisi pribadi, saya paling ingat waktu saya ngajar, kalian 2017 ya, ada yang 2016 mungkin nanti yang jadi pendengar. Saya paling ingat di situ awal mula saya berusaha untuk merekrut diri jadi dosen. Ceritanya ikut jadi ngajar di Unhas, terutama di riset AI di lab
AI, walaupun cuma sekedar seperti sit-in, duduk mendengarkan bagaimana memperhatikan dosen. Yang suka dukanya yang paling saya ingat waktu saya baru punya anak satu, ceritanya susah sekali buat mengatur waktu, susah sekali untuk menyesuaikan kondisi diri dengan apa kewajiban yang harus sudah saya lakukan. Mungkin saya paling tidak enak kalau misalnya saya harus betul-betul membawa anak saya pada saat mengajar. Saya berpikirnya mungkin mahasiswa betul-betul sangat terganggu. Tapi banyak dosen juga yang mensupport kalau misalnya ini dua buah tugas yang betul-betul sama-sama tanggung jawabnya. Makanya support dari teman-teman betul-betul sangat saya manfaatkan. Jadi itu kurang lebih dukanya. Dukanya ya karena ada tanggung jawab yang harusnya saya lakukan juga. Ya, tapi ada tanggung jawab lain yang lebih harusnya saya fokus seperti itu. Nah, sukanya ini kalau misalnya kita jadi dosen setiap tahun, kalau di lab itu saya rasakan sekali mulai dari angkatan pertama IMP dirintis, ceritanya saya angkatan kedua juga di riset ini. Angkatan pertama mungkin saya cuma lihat pada saat mereka sudah untuk riset, ceritanya sudah mau lulus, betul-betul kekeluargaannya sangat terasa. Masuk ke tahun kedua saya yang jelas berbeda, setahun selanjutnya pun begitu. Nah, seperti yang saya bilang, setiap tahun mahasiswa atau setiap angkatan punya warna sendiri. Dari situ sebenarnya kita sudah banyak belajar, banyak melihat karakternya mahasiswa. Oh, ternyata angkatan 2000 sekian tidak semilenial angkatan baru seperti itu. Bentuk-bentuk warna milenialnya kalian betul-betul sangat berwarna. Ya, itu sukanya. Banyak sekali belajar terkait dengan karakter orang yang berbeda. Ya. Sebagai seorang dosen IT harus unggul dalam technical skill apa, Bu? Haruskah kuasai semua bahasa programan atau gimana? Pertanyaan yang bagus sebenarnya. Tidak hanya sekedar jadi dosen sebenarnya. Ada profesi lain. Kalau misalnya kalian suka sekali dengan riset, yang teman saya juga ada di LIPI, seperti itu, profesi yang menuntut kita banyak belajar, riset, menulis, publikasi, dan lain sebagainya. Itu bisa di situ juga salah satu profesi IT. Kalau ditanya, haruskah kita menguasai bahasa pemrograman? Lihat CV saya juga tidak menguasai banyak pemrograman. Apa yang paling penting di orang IT, apa yang paling penting di anak-anak IT adalah logikanya. Karena ya sebenarnya sih bahasa pemrograman hampir banyak yang mirip. Coba lihat C dengan C++ atau C dengan C#, Delphi dengan VB. Semuanya rata-rata punya logika yang sama, bentuk menulisnya yang berbeda, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah harus menguasai banyak pemrograman, saya pun tidak menguasai banyak pemrograman seperti itu. Prinsip saya ya, kalau saya mending menguasai satu bahasa pemrograman biar bisa lebih mengembangkan banyak sistem, menguasai rancangannya, daripada saya harus menguasai banyak bahasa pemrograman tapi saya tidak fokus di satu bahasa tersebut, seperti itu. Oh ya, Bu, kan tadi kita bilang kalau di angkatannya kita itu belum ada konsentrasi kayak sekarang. Tapi kenapa kita memilih untuk menjadi dosen khususnya di konsentrasi AI? Oke. Cerita dulu deh sedikit. Jadi saya kan sebenarnya angkatan 2009 ya kalau S1. Sempat ikut akselerasi di SMA, berarti hemat setahun. SMA cuma 2 tahun. Sebenarnya saya masuk informatika, saya itu 2008 di Fakultas Kesehatan Masyarakat IMKISI. Di 2008 sebenarnya sangat tertarik dengan informatika. Nah, tahun 2009 masuk informatika karena memang dari SMA sudah tertarik, tapi entah kenapa, ya betul-betul karena labil kali ya. Pas lulus SMA tidak memilih untuk itu dengan alasan takut. Nah, kalau ditanya kenapa waktu kuliah kan tidak ada konsentrasi, kok tiba-tiba milihnya AI? Ya iya, kalau di semester 1, semester 2 masih mata kuliah dasar. Jadi betul-betul masih ngambang sih sebenarnya. Kira-kira kita sukanya apa? Karena kebanyakan belajarnya kan paling algoritma, dasar pemrograman. Masuk di semester 4, semester 5, kan pasti kita bisa rasakan dari proses belajar mengajarnya. Oh, bagus sekali, keren sekali tiba-tiba. Dan ada juga orang yang kerennya mungkin bukan di AI, mungkin dia berpikir, oh mikroprosesor keren sekali. Nah, karena proses begitu, proses peminatan yang seperti itu, belajar awalnya yang betul-betul tergugah dengan proses apa isi dari mata kuliahnya, ya kurang lebih itu yang membuat kita bakalan penasaran terus. Oh, sebenarnya kira-kira mata kuliah ini bentukan akhirnya seperti apa? Kita bakalan bikin apa kalau kita ikut proyek di mata kuliah ini, seperti itu.
Oh ya, Bu. Ini ada pertanyaan titipan dari mahasiswa. Pertanyaan pertama itu yang paling banyak ini yang tanyakan, Bu. Lebih menjanjikan mana lanjut S2 dulu atau kerja dulu baru ambil S2? Yap. Itu juga pertanyaan yang sering saya dapat di lab. Lebih menjanjikan mana? Kalau misalnya saya dapat beasiswa, kalau misalnya saya jadi kalian, kalau saya bisa diulang, tergantung minat sih. Kalau saya waktu itu dan mungkin sekarang sampai sekarang, saya bakalan berusaha buat masih mencari beasiswa buat sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian sambil hunting beasiswa, terus tiba-tiba mau cari pekerjaan dengan job fair atau apa seperti apa gitu. Lihat yang mana rezekimu dijemput duluan, yang mana yang lebih cepat ininya. Terus setelah itu pertimbangkan, yang paling penting adalah komunikasikan dengan orang tuanya kalian, komunikasikan dengan orang terdekatnya kalian, kira-kira bagus gak ya? Dan yang paling penting kalau misalnya kalian sudah, misalnya tiba-tiba beasiswanya ke belakangan, tiba-tiba sudah menunggu, dan ternyata pas tes kerja keterima, tanyakan ke orang yang lebih berpengalaman, tanyakan ke orang yang lebih profesional, kira-kira bagus nggak pekerjaan ini. Kalau intinya adalah mantapkan hatinya kalian. Kalau misalnya ada salah satu dari banyak proses yang kalian daftar, kalau misalnya tiba-tiba ternyata beasiswanya yang lolos duluan, ya dilanjutkan saja. Kalau misalnya tes kerjanya yang ternyata lulus, dilanjutkan saja. Apalagi kalau misalnya betul-betul menjanjikan, kan bisa tanya-tanya ke senior, bisa tanya-tanya ke orang tua atau ke keluarga yang lebih berpengalaman di proses itu. Jadi tidak ada istilah kira-kira menjanjikan mana, karena rezeki itu bukan kita yang tentukan. Seperti itu. Iya betul. Untuk pertanyaan kedua, Bu, jadi full freelancer masih worth it kah? Full freelancer. Iya, Bu. Semuanya sih tergantung kalian ya kalau seperti itu. Kalau misalnya full freelancernya salary-nya memang bagus, ya kenapa tidak? Kalian harusnya lihat dari sisi itunya. Kita manusia aja butuh hidup, tapi tetap harus mempertimbangkan orang di sekitarnya kita. Pertanyaan selanjutnya, apa saja biasanya pertanyaan-pertanyaan jebakan yang sering dari HRD dan bagaimana menjawabnya? Mungkin khususnya di IT, Bu. Apa ya? Untuk kita. Pertanyaan jebakan itu paling sering kalau cewek nih ditanya, kira-kira kalau nikah nanti terus suaminya ndak satu lokasi gimana? Itu cerita seperti itu. Atau misalnya terkait dengan salary, ada juga yang seperti itu. Misalnya kayak daftar jadi dosen atau daftar jadi akademisi. Pertanyaan menjebak yang paling sering saya dapat, ini kan ceritanya saya sudah lakukan 2 kali tes untuk sama-sama proses menjadi pengajar. Yang pertama yang vokasi itu, yang kedua waktu di Unhas. Kalau yang waktu di vokasi itu pertanyaan menjebaknya ya seperti itu. Nanti kalau nikah, waktu itu kan saya belum nikah. Nanti kalau nikah suaminya tidak di sini bagaimana? Atau gaji dosen itu tidak besar, beda dengan gaji perusahaan. Apakah akan tetap seperti itu atau tidak? Itu bisa. Jadi intinya terkait dengan salary, terkait dengan kehidupan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya menjebak. Apalagi kalau pertanyaannya yang betul-betul belum kita rasakan. Seperti kalau misalnya bagaimana kalau misalnya kalian sudah menikah, terus tiba-tiba nanti penempatannya tidak seperti itu. Nah, itu kan pertanyaan yang waktu itu yang saya rasakan karena saya belum merasakan, jadi saya tidak tahu jawabnya seperti apa. Kurang lebih menjebaknya seperti itu. Waktu kita coba ingin bekerja di bank, itu juga proses interviewnya seperti itu, Bu. Pertanyaan seperti itu juga yang diberikan. Kalau yang di bank waktu itu karena kita ikut project dan sistem adalah rekrutan terbuka, jadi tidak banyak pertanyaan. Paling pertanyaannya siap tidak kerja dengan mengolah data seperti itu. Ya jawabannya pasti pada saat itu karena kita memang lagi jobless, ya siap. Walaupun sebenarnya belum merasakan sebenarnya bentukannya seperti apa karena itu adalah pekerjaan pertama saya. Jadi saya tidak tahu mungkin aman ya. Apalagi kalau kayak fresh graduate yang betul-betul merasakan jobless, pasti langsung boleh. Apalagi belum berkeluarga. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih untuk berhenti dari pekerjaan sebelumnya? Pertama kali masuk di informatika 2009, memang sudah sangat berniat untuk jadi dosen. Oh iya. Ya, alasannya seperti itu. Alasan kuat pertama karena memang sudah niat. Nah, kalau pertanyaannya berlanjut, kenapa tidak fighting untuk jadi dosen dari awal? Kenapa harus kerja di bank dulu? Karena sempat berpikir untuk menjadi dosen itu sangat-sangat susah.
Tapi sebenarnya sih memang susah menurut saya. Kayak saya seperti menghalalkan banyak cara untuk bekerja selama pekerjaannya itu masih halal di agama dan menurut saya ada IT-nya seperti itu. Bagaimana tahapan menjadi seorang dosen? Ini yang dipersiapkan. Iya. Tahapan menjadi seorang dosen. Lihat dulu kalian mengajarnya di jenjang apa. Saran saya untuk yang mau jadi dosen adalah otomatis harus lanjut sekolah dulu. Siapkan berkas-berkasnya seperti TOEFL kalau kalian sudah lulus S2. Seperti itu. Persyaratan lainnya ya, yang paling penting kalau kalian mau jadi dosen, kalian harus rajin-rajin menulis. Karena kalau misalnya kalian sudah banyak publikasi itu kayak misalnya kalian sudah nulis jurnal, terus publish ke jurnal mana gitu, itu bisa jadi poin plusnya kalian untuk jadi dosen. Karena kita sebagai dosen kan dituntut untuk terima perguruan tinggi. Selain pendidikan ada penelitian seperti itu bisa jadi poin plus. Tips untuk mahasiswa dalam mempersiapkan diri sebelum terjun dalam dunia kerja. Tipsnya harus tahan banting. Yang paling penting itu, kalian harus tahan banting. Jangan menyerah kalau misalnya kalian baru tidak lulus sekali. Tapi kalian memang harus kuat mental, kalian harus persiapkan diri baik-baik kalau memang kalian mau terjun ke dunia kerja, karena dunia kerja yang kalian lihat tidak senyaman yang kalian bayangkan. Mungkin banyak orang yang memposting pekerjaannya belum tentu dengan apa yang kalian lihat di realitanya. Jadi seperti itu. Sama dengan kehidupan sebenarnya. Kehidupan pun kalau kalian lihatnya di sosial media terus, ya semuanya pasti cuma baik-baik saja. Tapi kalau misalnya kalian terjun, makanya kalau misalnya kayak ada magang, KP, itu yang dimanfaatkan, dilihat bagaimana sebenarnya proses kerjanya mereka. Itu tidak seindah sebenarnya sih. Walaupun sebenarnya kalian sudah passion banget di situ, sudah senang sekali, memang pasti bakalan ada gelombang-gelombang yang mewarnai hidup. Betul-betul tidak selalu enak saja, tidak selalu baik-baiknya saja, tapi dunia kerja itu betul-betul dunia yang keras. Itu saja sih. Itu tadi merupakan pertanyaan terakhir dari interview kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mau sharing sama kami. Semoga apa yang telah diberikan hari ini bermanfaat bagi yang menonton, yang mendengar. Makasih juga ya. Ya, Bu.